Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar tahap 3 sudah selesai dan saat ini masyarakat sudah menjalani masa PSBB transisi. Lalu saat ini kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana tanggapan dari masyarakat setelah menjalani sistem yang baru. Dan inilah Suara Jakarta bersama saya, Gismi Sitanda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Lurah Durensawit Irwan Ilyas. Halo, selamat sore Pak Irwan, apa kabar? Baik. Terima kasih Mbak. Selamat sore, baik. Pak Irwan, ini kita sudah memasuki masa transisi. Nah, bisa diceritakan Pak Irwan bagaimana kondisi Kelurahan Durensawit saat ini? Infonya beberapa waktu lalu di Kelurahan Durensawit merupakan masuk zona merah. Bisa dijelaskan Pak Irwan? Ya, terima kasih. Ini datanya sifatnya dinamis Mbak. Jadi per hari ini Durensawit sedang masuk zona merah lagi. Jadi ini bisa saya bacakan datanya, mohon izin. Kita ada 17 RW yang ada sekitar 6 RW yang kuning. RW 1 ada 3 penderita, RW 7 ada 2 penderita, RW 8 1 penderita, RW 10 1 penderita, RW 12 1 penderita, RW 15 2. Jadi kita sudah tidak zona merah lagi. Di daerah Durensawit, di Kelurahan Durensawit berada pada zona merah. Bisa Bapak ceritakan bagaimana situasi saat itu dan berapa orang yang terinfeksi positif COVID-19 pada saat ditetapkan sebagai zona merah? Pada situasi itu masa kita zona merah itu memang ya pasti warga pasti khawatir, tapi alhamdulillah kita kan punya namanya grup ya, dalam hal ini grup WhatsApp, situ ada namanya ya RW, RT, dokter dari Babinsa, Limaspol, LMK, bahwa kita selalu komunikasi. Kalau misalnya ada pasien yang namanya ODP, PDP, kalau PDP nanti kita beritahukan bahwa ini pasiennya sudah di rumah sakit. Kalau yang ODP kan biasanya isolasi mandiri. Jadi nanti dari situ RW, RT biasanya swadaya memberikan bantuan halagi logistik. Jadi misalkan jangan sampai RW warga itu keluar rumah. Alhamdulillah sejauh ini kita juga sudah sampai terima bantuan. Bansos itu dari Pemprov DKI sudah 2 kali. Umumnya ke warga-warga yang rentan COVID. Jadi kita harapkan bahwa bisa mengurangi dampak dari COVID itu. Berarti hingga kini masih ada selalu bantuan-bantuan bagi warga yang membutuhkan, Pak? Masih ada rencana besok tanggal 13 ada bansos tahap 3 yang akan diberikan ke warga Durensawit. Ya. Ini bansos untuk tahap 3, ini berapa banyak? Bansos tahap 3 datanya itu 11.328. 11.128. Baik. Iya. Dan ini kalau untuk persyaratan untuk mendapatkan bansos itu bagaimana, Pak? Bagi warga-warga yang seperti apa yang dipantau? Datanya sudah ada dari Dinas Sosial, Ibu. Jadi kita nanti langsung data itu nanti dibagikan ke RW itu masih ada jumlahnya. Jadi biasanya kalau seperti yang bansos pertama dan kedua itu nanti ada truknya langsung ke drop off ke RW. Jadi setiap itu ada titik pendistribusiannya. Ya, baik. Pak Irwan, ini masa transisi. Dengan kata lain, belum full untuk melakukan pelonggaran. Nah, untuk peraturan-peraturan pada saat masa transisi, pada saat sebelumnya kita melakukan PSBB. Nah, untuk Kelurahan Durensawit sendiri, ada aturan-aturan apa yang masih tetap diberlakukan hingga saat ini? Kalau kita mengacu kepada Pergub lingkungan Pak Gubernur terkait masa transisi, seperti misalnya masjid itu kan sudah kita umumkan sebelumnya bahwa itu 50% dari kapasitas. Kalau misalnya seperti tanggal 5 itu berapa rumah makan yang mandiri sudah buka, tapi itu maksimal dari kapasitas 50%. Jadi kita minta ibu warga jangan sampai namanya kerumunan itu. Alhamdulillah sih masyarakat paham. Karena kita selalu komunikasi Bu, baik dengan RW, RT, rumah masyarakat dan instansi terkait. Lalu untuk pengawasan sendiri pada saat masa transisi ini bagaimana, Pak? Pengawasan masa transisi kita selalu monitoring Bu, baik dengan RW, RT, kita juga bisa mutar. Yang kita umum adalah seperti pasar,
Ya kemarin juga kita ada muter di pasar personal, kita himbau kemudian pakai masker, pedagang dan pembeli harga mereka paham. Juga warga-warga yang misalnya yang keluar gitu pakai masker, sama juga yang warga yang datang misalnya melakukan pelayanan di kelurahan. Kita lakukan berapa juga jaga jarak, pakai masker. Ini masa transisi kan sudah berlangsung beberapa hari nih Pak. Nah kalau Bapak melihat sendiri data peningkatan dari yang positif COVID-19 ini naik atau menurun di kelurahan sendiri? Kalau menurut saya tidak penambahan Bu, malah yang jumlah pasien sembuh bertambah alhamdulillah. Menunjukkan ke area yang lebih positif ya Pak. Lalu sebelumnya pada saat zona merah, apakah sempat dilakukan rapid test untuk sejumlah RW yang ada di zona-zona tersebut, Pak? Untuk biasanya gini Bu, dari Puskesmas itu punya data pasien-pasien yang terdata positif, ODP, BDP. Jadi bisa mereka nanti mendata, nanti mereka manggil berapa pemeriksaan di rapid test. Kalau kita di sini untuk kelurahan kita ada rencana besok tuh ya melakukan rapid test sama swab tanggal 11. Ini yang menyelenggarakan rapid testnya dan swab dari pihak kelurahan sendiri atau memang anjuran supaya masyarakat yang datang ke rumah sakit sendiri Pak untuk menggunakan uang pribadi? Kalau sejauh ini yang untuk rapid test dan swab itu kan yang terdeteksi ya. Bisa Puskesmas Bu koordinasi ya Bu. Mereka yang sudah ketahuan positif dan keluarga-keluarganya ya yang riwayatnya tracing yang berdekatan yang biasanya dari Puskesmas nanti mereka mengontak yang terdampak sama keluarga yang dilakukan pemeriksaan swab gitu. Untuk saat ini berarti yang menyelenggarakannya maaf Pak? Puskesmas. Penyelenggaranya Puskesmas. Dan sampai saat ini masih berlangsung ya Pak untuk rapid test? Masih. Mungkin untuk dokternya belum ada ya. Biasanya mereka punya jadwal Bu, mereka menentukan nanti jadwalnya dari pihak Puskesmas. Iya. Baik Pak, terakhir untuk himbauan bagi warga Durensawit pada masa transisi ini bagaimana untuk menjalani protokol kesehatannya? Himbauan kita baik, biasanya kita melakukan berikan spanduk di tempat strategis. Atau kita juga melakukan komunikasi WhatsApp dengan pihak RW, RT, LMK, TRM. Kita nanti biasanya juga keliling ya pada area tertentu muter biasanya kita monitoring. Kalau ada warga-warga yang berkerumun biasanya kita bubarkan. Kita harap balik ke rumah. Kalau ada nggak pakai masker kita ingatkan untuk pakai masker. Masih ada Bu, kita selalu rutin Bu. Baik Pak Irwan Ilyas, Lurah Durensawit, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Sukses terus Pak, semoga sehat selalu. Warga di Kelurahan Durensawit juga akan menunjukkan dampak yang lebih baik lagi ke depannya pada saat masa transisi ini. Amin Bu.